Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apa ya. Nah, pada pelajaran SKI kali ini, mari kita mempelajari kembali peristiwa tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang Isra Mi'raj ya. Tentunya sudah sedikit tahu apa itu Isra dan Mi'raj. Nah, hari ini Ustazah ingin mengulang kembali tentang istilah-istilah di dalam Isra Mi'raj. Jadi, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Palestina. Kemudian diteruskan dengan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini yang namanya Isra Mi'raj. Nah, ini ada pada Al-Quran surat Isra ayat 1. Nah, kemudian Isra Mi'raj itu sendiri dibagi menjadi dua, Isra dan Mi'raj. Kalau Isra itu adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kalau Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Jadi sholat ini perintahnya langsung ya disampaikan oleh Allah di langit ketujuh ya, di Sidratul Muntaha. Luar biasa sekali ya anak-anak. Nah, yang menjadi luar biasa itu adalah perjalanan yang sangat jauh ini ya, dan sangat cepat ini hanya terjadi pada satu malam saja. Kemudian ketika subuh itu Rasulullah sudah kembali ke Makkah. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar bagaimana cara Rasulullah Isra Mi'raj gitu ya. Jadi mengulang kembali, malaikat Jibril datang kemudian membelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati beliau dicuci dengan air zam-zam. Kemudian ke dalam hati itu dimasukkan iman dan hikmah yang telah disediakan oleh malaikat Jibril dalam bejana emas. Kemudian bersama malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Masjidil Aqsa dengan menaiki buraq. Nah, dalam perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa itu, Nabi Muhammad SAW melewati kota-kota. Di antaranya adalah kota Madinah, kota Madian, itu adalah tempat Nabi Syu'aib alaihi salam menyiarkan agama. Tursina, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima firman Allah, dan Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat 2 rakaat dan menjadi imam bagi nabi-nabi sebelumnya. Kemudian malaikat Jibril datang membawa 2 gelas berisi susu dan arak. Nabi Muhammad SAW kemudian disuruh meminum salah satu di antara keduanya. Nabi Muhammad kemudian mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Melihat hal itu, malaikat Jibril mengatakan, "Engkau di atas fitrah. Seandainya engkau memilih arak, niscaya akan sesatlah umatmu." Demikian perjalanan Nabi Muhammad SAW yang sudah kita simak kemarin di video ya. Kemudian juga bertemu dengan para nabi gitu ya, sampai akhirnya di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Makmur. Nah, kalian tentu bertanya-tanya, itu Baitul Makmur itu apa? Baitul Makmur itu adalah serupa Ka'bah tapi ada di langit ke-7. Nah, ini untuk tawaf para malaikat ya. Dan letaknya itu sama persis sejajar dengan Ka'bah yang di Makkah. Jadi di atas Ka'bah itu di langit ke-7 sana itu ada Baitul Makmur. Bentuknya sama persis dengan Ka'bah yang di dunia. Kemudian setibanya di Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini terletak di atas langit ke-7. Nah, Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon bidara yang sangat besar dan rindang. Nah, pohon ini tumbuh dari langit ke-6 sampai langit ke-7. Nah, dari pokoknya, dari akarnya itu mengalir 4 sungai. 2 sungai di surga dan 2 sungai di dunia. Nah, Sidratul Muntaha ini adalah tempat yang menandai akhir dari langit atau surga ke-7, sebuah batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Sidratul Muntaha berasal dari kata sidrah, artinya pohon bidara, dan muntaha artinya adalah tempat berkesudahan. Bentuknya adalah pohon bidara yang sangat besar, daunnya sebesar gajah dan buahnya seperti bejana atau kendi dari daerah Hajar. Nah, kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Kita sudah tahu ya bahwa Isra Mi'raj itu adalah tujuannya untuk menerima perintah sholat. Nah, di hadirat Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menerima perintah. Yang pertama kali menerima perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun hingga langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian menyarankan agar Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebabkan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan kuat mengerjakan perintah tersebut. Akhirnya perintah sholat itu diberikan menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, kemudian selain menemui para nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Muhammad SAW juga melihat beberapa kejadian dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ya, beberapa kejadian itu diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW melihat beberapa orang membawa daging yang baik. Di sebelahnya ada daging yang busuk. Orang-orang itu justru mengambil daging yang busuk dan membuang daging yang baik. Mereka adalah gambaran orang-orang yang berzina. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melihat orang yang memiliki perut sangat besar. Begitu besar perut itu sehingga ia tidak bisa beranjak dari tempatnya. Nah, orang ini adalah gambaran orang yang suka makan riba. Nabi Muhammad SAW juga melihat orang-orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah dipotong, lidah itu tersambung, lalu dipotong lagi. Demikian berulang-ulang. Tiap kali lidahnya terpotong, ia akan menjerit kesakitan. Hal itu adalah gambaran dari orang-orang yang suka menggunjing. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menyaksikan malaikat penjaga neraka. Malaikat ini tidak pernah tersenyum dan wajahnya sangat menakutkan. Wajahnya tidak memperlihatkan keceriaan dan kegembiraan sedikit pun. Kemudian juga di Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli dari malaikat Jibril.
Nah, setelah menerima perintah sholat menjelang subuh, Nabi Muhammad SAW telah kembali berada di Makkah. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian menceritakan peristiwa luar biasa yang baru saja dialaminya tadi malam kepada kaum muslimin. Nah, orang pertama yang mempercayainya adalah Abu Bakar. Oleh karena itulah ia mendapatkan gelar Asy-Syiddiq, yang artinya adalah orang yang membenarkan. Adapun kaum muslimin semuanya juga membenarkan cerita Nabi Muhammad SAW tersebut. Berbeda dengan kaum kafir Quraisy mendengar berita itu sebagian besar merasa gembira karena menurut mereka peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hal yang mustahil dan merupakan kebohongan Nabi Muhammad SAW semata. Nah, hal ini dapat mereka jadikan bukti kedustaan dan kepalsuan seruan Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat ingin supaya cerita Isra Mi'raj ini akan menyebabkan orang menjauhi Rasulullah SAW dan tidak menerima agamanya. Namun ternyata perkiraan mereka meleset. Pada kenyataannya fitnah dan tuduhan ini menambah perhatian manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin berkenalan dengan Nabi Muhammad SAW dan mengetahui ajarannya. Hal inilah yang justru membuat Islam semakin berkembang dan menyebar ke segala penjuru dunia. Nah, anak-anak, dari peristiwa Isra Mi'raj tadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sebagai manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW tidaklah berarti apa-apa di hadapan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Meskipun sebagai manusia pilihan Allah, beliau tidak pernah sombong dengan keberadaannya. Nah, hikmahnya bahwa ketika menjadi seorang pemimpin, maka kita tidak boleh sombong. Kemudian juga hikmahnya adalah sebagai penghibur Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Amul Husni, yaitu meninggalnya Abu Thalib, paman beliau, dan istri beliau tercinta yaitu Khadijah. Kemudian yang kedua adalah Allah memberikan perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Betapa istimewanya perintah sholat itu sehingga diberikan secara sangat istimewa pula, secara sangat luar biasa pula, yaitu di atas langit ketujuh di Sidratul Muntaha, dan disampaikan oleh Allah secara langsung. Tidak ada nabi yang pernah mendapatkan perintah Allah secara langsung seperti ini kecuali Rasulullah SAW. Nah, karena keistimewaan sholat, maka kita juga harus mengerjakannya dengan istimewa ya. Sholat tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda, sholat dengan khusyuk, dan tidak boleh meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, yang menjadi imam bagi seluruh nabi-nabi terdahulu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin bagi seluruh dunia. Kemudian hikmah yang keempat adalah Islam menjadi besar bukan karena kekerasan, tetapi karena dakwah. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan Islam karena kesabaran berdakwah, kasih sayang, dan membangun kepribadian umat. Nah, anak-anak, demikian tadi cerita tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Semoga kita selalu bisa meneladani segala apa yang ada pada beliau. Baiklah, Ustazah akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.